Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di channel Novidiana. Yuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja Nikah Kilat bab ke-11 dengan judul Ralin Cemburu. Selamat mendengarkan. Ethan hanya tersenyum mendengar ucapan Ralin. Ralin melihat Ethan tersenyum, menunduk malu. Pasti dia dengar, batin Ralin. Bila yang sedang menunggu Brian memesan makanan, mengedarkan pandangannya ke seluruh resto itu. Matanya menangkap sosok yang ia kenal, yang sedang menikmati makan pagi dengan seorang pria yang membuat kagum Bila. Pria yang bersama sahabatnya itu sangat tampan dan terlihat dewasa. Bila putuskan untuk berjalan mendekatinya. Ralin? Panggilnya. Ralin yang mendengar namanya dipanggil mendongak. Bil? Katanya dengan ekspresi terkejut. Sama siapa? Tanya Ralin, sedikit salting. Sama Brian, katanya sambil melirik Ethan yang masih menikmati makanannya. Brian? Di mana dia? Tanya Ralin. Dia lagi mesen makanan, kata Bila. Kamu tidak mau mengenalkan dia padaku, Yin? Kata Bila yang sedari tadi menunggu Ralin untuk mengenalkan pria yang bersama sahabatnya ini. Ralin menggaruk keningnya. Oh iya, kenalin. Ini Ethan, suami aku, kata Ralin. Hai, Salsabila, sahabatnya Ralin, kata Bila sambil mengulurkan tangannya. Ethan menyambut uluran tangan Bila. Ikut gabung di sini, tabar Ethan. Bila duduk di sebelah Ralin. Kayaknya lain kali aja deh, nggak mau ganggu, kata Bila sambil tersenyum. Bila membisikkan sesuatu pada Ralin. Beb, suami kamu hot banget. Awas aja diembat cewek lain. Kalau kamu gak mau beri apa yang dia mau, bisik Bila. Bisikan Bila membuat Ralin tersedak makanannya. Oh sorry Beb, kata Bila. Ethan segera menyodorkan minumannya, sedangkan Bila menggosok punggung Ralin. Kayaknya aku harus pergi deh. Brian udah kelar antri kayaknya, kata Bila. Ralin yang matanya masih merah karena tersedak hanya mengangguk. Maaf ya, Bila memang gitu orangnya, kata Ralin. Gak apa-apa kan kalau dia tahu? Dia bisa jaga rahasia kok, kata Ralin lagi. Gak apa-apa, yang minta dirahasiakan kan kamu. Aku mah semua orang tahu gak masalah, kata Ethan. Maaf ya, aku belum siap untuk semua orang tahu, kata Ralin. Ethan mengangguk. Iya gak apa-apa, sudah selesai? Ayo, aku sudah selesai, kata Ethan. Ralin mengangguk. Aku juga sudah, kata Ralin. Ethan berdiri, diikuti Ralin yang ikut berdiri. Ethan berjalan dulu, tidak lupa tangan Ralin digandeng. Bila yang memerhatikan itu ikut senang, karena ada pria yang baik untuk menjaga sahabatnya. Ralin yang melihat Bila memberi isyarat duluan dan diangguki oleh Bila. Ethan, boleh ke toilet sebentar? Tanya Ralin. Silakan, aku antar, kata Ethan. Gak usah, kamu tunggu di sini saja, kata Ralin cepat. Setelah dari toilet, Ethan dan Ralin masuk ke dalam mall. Ralin melihat semua mata gadis-gadis menatap Ethan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ralin merasa tidak nyaman, segera menggandeng tangan Ethan. Ethan menoleh dan melepas gandengan Ralin. Ralin kaget dan kecewa. Tapi rasa kecewanya hilang saat tangan Ethan memeluk pinggangnya. Ethan tersenyum karena sempat melihat raut kecewa Ralin. Ethan juga mengerti. Saat masuk tadi, tatapan mata gadis-gadis
terarah padanya, dan ia sama sekali tidak peduli karena sudah ada gadis cantik di sebelahnya. Ethan melepas rangkulannya dan ikut mengantri tiket. Ralin merasa tatapan gadis di sini semakin liar daripada saat masuk tadi. Ralin segera menarik Ethan mundur. "Kenapa?" tanya Ethan sambil mengerutkan keningnya. "Nggak jadi nonton?" kata Ralin. "Loh, kenapa?" tanya Ethan bingung. Ralin menggeleng tanpa memberi alasan. Mau tidak mau, Ethan mengikutinya. "Ralin, mau kemana?" tanya Ethan dan menarik tangan Ralin untuk berhenti. "Aku nggak jadi nonton," kata Ralin. "Oke, kalau nggak jadi, terus sekarang kita mau kemana?" tanya Ethan. Yang dijawab Ralin dengan mengangkat kedua bahunya. "Kalau nggak tahu kita kemana, ya udah, ayo ikut aku saja," kata Ethan sambil menggandeng tangan Ralin kembali ke lantai bawah. Ethan membawa Ralin ke lantai 4, di mana lantai yang menjual perhiasan. Ethan masuk ke salah satu toko perhiasan ternama. Ralin yang tahu tujuan Ethan mau kemana berhenti. "Hei, ada apa lagi?" tanya Ethan. "Ngapain kesini?" Ralin bertanya. "Beli mas kawin untukmu," kata Ethan. "Ini udah ada." "Nggak usah, aku nggak suka, balik aja yuk," ajak Ralin. "Itu cincin kawin bunda yang dari ayah. Cincin kawin dariku kamu belum punya," kata Ethan. Ralin masih diam di tempat. "Mau aku gendong untuk masuk, Ralin?" tanya Ethan. Tentu saja tidak," kata Ralin dan berjalan mendahului Ethan. Ethan hanya menggelengkan kepalanya dan mengikuti Ralin masuk. Ralin berkeliling untuk melihat-lihat. "Sudah ketemu, mau pilih yang mana?" tanya Ethan. Ralin menggeleng. Ethan melihat ada cincin yang menarik perhatiannya. "Bisa saya bantu, Pak?" tanya pelayan toko. "Saya mau lihat cincin itu," kata Ethan. Ethan menunjuk cincin berlian yang atasnya berbentuk lingkaran. "Ini, Pak, ini berlian asli," kata pegawai itu. Ethan memegang cincin itu dan lihat model yang lain. "Mbak, boleh ambilkan yang itu, dan itu," pinta Ethan menunjuk jika cincin yang mempunyai bentuk yang unik. "Boleh bungkus emak itu ya," kata Ethan. Pegawai itu sempat melongo saat Ethan memilih 4 cincin berlian yang harganya bikin siapa saja pingsan. Setelah mengurus pembayaran, Ethan segera mengajak Ralin pergi. "Ayo," ajak Ethan. Ralin yang masih melihat kaget dengan suara Ethan. "Aku belum memilih. Harganya mahal-mahal," kata Ralin. "Sudah, ayo." "Oh ya, mana tanganmu?" pinta Ethan. Ralin mengulurkan tangannya. Ethan memasangkan cincin bertahta berlian ke tangan Ralin. Ralin melihat tangannya. Terlihat sangat cocok cincin pilihan Ethan. "Cantik, cocok di tanganmu," kata Ethan. "Tapi terlalu mahal untuk berada di tanganku," kata Ralin. "Nggak ada terlalu mahal. Ayo kita jalan," ajak Ethan. Ethan dan Ralin berjalan keluar. Mereka sekarang berjalan berkeliling mencari sesuatu yang menarik. Saat melewati toko furnitur, Ralin melihat ada sebuah boneka besar, lucu yang sangat menarik perhatiannya. "Ethan," panggil Ralin. "Ya, kamu mau beli sesuatu?" tanya Ethan. "Itu apa ya? Kok lucu sekali bentuknya?" "Ayo ke sana, kita lihat itu apa," kata Ethan sambil menarik tangan Ralin. Saat masuk toko, mereka disambut baik dengan pegawai toko itu. "Selamat siang, bisa saya bantu?" tanya pegawai itu. Ethan membiarkan Ralin memilih barang yang dibutuhkan.
Ralin berjalan menuju boneka yang dilihat tadi. "Ini apa ya, Mbak?" tanya Ralin. "Oh, ini sofa baja, Kak. Silakan jika kakaknya ingin melihat. Dan boleh dicoba, Kak," kata pegawai itu. Ralin mencoba dan sangat nyaman. Tapi saat melihat harganya, wow, mahal sekali. Mulut Ralin hanya bisa menganga. Buru-buru Ralin berdiri. "Kamu jadi mau ambil itu?" tanya Ethan. Ralin menggeleng. Kurang nyaman. Bohong Ralin. Tapi dalam hatinya berkata, kurang nyaman harganya. Sebenarnya ia sama sekali tidak membutuhkan perabot semua ini, karena di rumah Ethan sangat banyak perabot. Lucunya, gumam Ralin. Ethan yang mendengar segera mendekati Ralin. "Kamu mau ini, Mbak? Tolong ini ya," kata Ethan. Belum sempat Ralin melihat harganya. "Baik, Pak, tunggu sebentar ya," kata Winda, pegawai toko itu. "Ini kartu kredit saya dan bisa dikirim ke rumah kan?" tanya Ethan. Winda mengangguk. "Bisa, Pak. Boleh minta alamat lengkapnya?" pinta Winda. Ethan memberikan alamat lengkapnya. Ralin menarik tangan Ethan. "Masih mau lagi?" "Apa?" tanya Ethan. "Enggak. Sofa bajanya enggak usah. Terlalu mahal tahu. Di rumah kan sudah ada," kata Ralin. "Udah enggak apa-apa. Ayo kita pergi," ajak Ethan. Setelah membayar, Ralin mengikuti Ethan keluar dari toko furniture dan berjalan menuju resto yang ada di dalam mall. "Lapar?" tanya Ethan. Ralin menggeleng. "Tapi aku lapar. Ayo kita makan dulu," ajak Ethan. Setelah makan, Ethan mengajak Ralin pulang. Perjalanan pulang, Ralin banyak diam. Tangannya sibuk mengusap cincin mahal dari Ethan. Ia merasa seperti bukan dirinya sekarang. Dulu, saat ingin baju yang harganya tidak sampai 200 saja, dia masih berpikir untuk membelinya. Dan sekarang, baju yang ia pakai harganya hampir puluhan juta. Ralin menghela nafasnya. Sekarang, apa yang ia pegang? Pasti kebeli semua karena Ethan. Tapi ia merasa sangat tidak nyaman. "Tuhan, apa ini takdirku? Mendapat kasih sayang darinya setelah kau ambil kedua orang tuaku. Kini kau menggantinya dengan pria ini." Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.